Pak, begawe nulung di kapal. Semangat sih, kita kan jadi orang sukses. Emang kalau kala dewasa, cita-cita kan ingin jadi apa? Aku nak jadi pelaut. Emang kalau engkau lah gede nak jadi apa? Aku nak jadi oceanographer. Kau tahu dah apa arti oceanographer? Boleh saja negara ini mengupayakan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Namun terkadang, petinggi kita suka lupa. Yang didamba bukan sekedar pembangunan gedung tinggi yang merata. Tapi, mimpi anak ini harus sama tingginya dengan mereka yang mengenyam fasilitas seperti anak-anak di tengah kota. Seorang cendekia pernah berkata, pendidikan adalah kunci yang mengubah nasib suatu bangsa. Maka pendidikan menjadi harapan untuk merubah nasib seseorang, meningkatkan derajat hidup manusia. Pulau Celagen, satu gugusan dari Kecamatan Kepulauan Pongo, Kabupaten Bangka Selatan. 4 jam perjalanan laut bukan hal mudah untuk ditempuh. Pulau yang dihuni 1097 penduduk itu menjadi desa yang kaya akan potensi maritim. Maka tak heran, 90% penduduknya sangat bergantung pada mata pencarian sebagai nelayan. Dan fasilitas pendidikan yang tersedia hanya satu. SD Negeri 3 Pulau Celagen. Mau tidak mau, mereka harus mempercayakan edukasi anaknya di sekolah ini. Sekolah dasar dengan 10 guru lulusan sarjana pendidikan yang mengajar 157 siswanya. Metode pengajaran yang memanfaatkan media ajar sudah sangat mengandalkan internet. Video ajar dengan animasi, bahan yang mematik anak untuk berpikir kritis dan sistematis guna menyelesaikan permasalahan umum. Gambaran kemajuan ini jelas tak terlihat. Penduduk Indonesia, khususnya anak-anak seperti di Pulau Celagen, tidak seutuhnya mencicipi kemajuan teknologi dalam proses pemenuhan literasi yang bermuara pada suatu angan dan cita-cita. Ada nggak sih fasilitas kayak proyektor, laptop untuk anak-anak, untuk guru-guru mengajar? Ada. Dipakai nggak, Bu? Dipakai. Dipakai kalau sinyalnya bagus atau guru juga masih awal bulan itu kan masih banyak duitnya beli data ya. Bisa beli paket internet sendiri. Ya. Kadang-kadang tadi kita kan yang namanya anggaran bos kan kita kan ada keterbatasan ya untuk pemakaiannya. Masalah juknisnya kan ada harus sekian persen cuman. Nah, jadi kalau kami fasilitasi semua guru, jadi ya tidak bisa ya tidak menutupi. Cita-citanya pengen jadi apa sih? Jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Mau membantu orang yang sakit. Pertama pernah buka HP, bukan cuma ngelihat nonton anak-anak, tapi pernah ngecari tentang kedokteran atau sekolah-sekolah lain. Masa video pembelajaran tadi? Oh, seperti apa kami itu? jarang tuh, maksudnya untuk menerapkan di kelas itu kayaknya susah soalnya internetnya kadang-kadang jaringan. Oh, bagaimana kondisi hilang. internetnya? Seperti apa, Bu? Kadang-kadang pada saat waktu ini musim angin kencang gitu, hilang itu tiba-tiba hilang itu saja, sinyalnya hilang. Berarti implementasinya nggak bisa dari guru-gurunya. nggak bisa. Gitu. Sebagai upaya menjembatani kesenjangan digital, pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program digitalisasi yang dimulai sejak 2019, tepatnya di saat pandemi. Kemudian pada tahun 2024 diluncurkan program ambisius guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri oleh Presiden Joko Widodo yang diberi nama Indonesia Pintar Digital. Pemerintah mengambil aksi serius demi perbaikan pendidikan di negeri ini. Tiap tahun anggaran untuk pendidikan terus dinaikkan. Pada saat cuaca di bulan Agustus sampai Desember itu, kalau orang sini bilang tenggara tuh, angin tenggara itu gelombang cukup besar sehingga pasokan minyak
yang untuk menyupport sinyal ataupun yang lainnya itu nggak ada, Bu. Saya pengen sekolah yang ada wifi-nya supaya bisa belajar online dengan lancar dan tidak terganggu dengan jaringan yang buruk sekarang. Soalnya di sini kan pulau kan jauh dari akses kota, akses internet. Jadi terganggu aja belajar online-nya, Kak. Kira-kira Bu, ada nggak sih harapan Ibu untuk sekolah di sini? Untuk sekolah ini, perkembangan sekolah ini? Ya, harapan kami itu mudah-mudahan ke depannya pemerintah lebih perhatian dengan sekolah terpencil ini, yang masalah internetnya apa bagaimana gitu kan. Pokoknya dari segi gedung sarana prasarana lah gitu ya. Karena kami yang kondisi 4 lokal itu juga sudah kayak udah mau roboh. Harapan kami mudah-mudahan pemerintah bisa lebih perhatian lagi lah di daerah kami ini. Angan-angan desa maju masih jauh dari garis finish. Formula kebijakan memajukan negeri tidak kunjung mendapatkan hasil maksimal. Program dana desa sebagai sebuah kebijakan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Pembatasan pemanfaatan dana menjadi 2 sisi pisau rentan memajukan desa. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan sebuah negara. Terlebih, dunia pendidikan menjadi satu aspek penting terwujudnya Indonesia sentris. Suatu gagasan besar pemerintah yang diterjemahkan sebagai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Indonesia sentris diharapkan bukan sekedar angan, bukan sekedar ulik taktik pemerintah atas kesenjangan infrastruktur di setiap jengkal Nusantara. Perlu adanya profil yang terencana, sehingga memungkinkan anak-anak mendapat pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan. Bintang, kalau Made ceritakan aku, apa yang kanak ini oceanographer? Apa oceanographer tuh? Ini aku madakan kah. Diam, cita-cita kami mungkin jauh di ujung lautan sana. Tapi beda akan cita-citaku. Cita-citaku di lautan sini. Di lautan kita yang ada sini. Aku nak jadi peneliti bawah laut. Pingkas di siang bolong, Tang. Kita cuma anak pulau. Mana bisa sekolah setinggi itu. Entah, akhirnya ngejek ngunti mak aku. Sebelum mak aku meninggal, mak aku ada mada. Aku harus lebih hebat dari abahku. Mak aku mada. Aku harus jadi peneliti bawah laut. Lah, menkala jadi peneliti jangan lupa pakai kapal aku. Lah, daripada kita itu alam kita mendiai laut. Mereka, anak-anak di desa, di pelosok pulau, punya mimpi. Punya harapan yang ingin diwujudkan. Mereka belum memahami arti kesenjangan, yang ada hanya keinginan. Harapan itu ada di pundak pemerintah untuk memberikan ruang dan kesempatan. Memfasilitasi kebebasan pendidikan yang berkeadilan sesuai konsep kesetaraan. Mereka hanya membutuhkan jaminan kesamaan hak yang sama seperti anak-anak di perkotaan, yang terlebih dahulu mengenyam kemajuan dengan fasilitas yang cakep serta kemajuan teknologi secara merata untuk masa depan. Digitalisasi menjadi gerbang bagi anak membuka wawasan mereka, percaya bahwa dunia tidak sesempit yang ada di depan mata, melihat bahwa banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk masa depan, mengambil bagian dalam sejarah Indonesia menjadi apapun yang mereka mau, menjaga hutan menjadi polisi hutan, memelihara benda bersejarah menjadi arkeolog, menelaah luar angkasa menjadi astronot, atau bahkan meneliti lautan menjadi oceanographer. Hingga leluhur bangsa bangga bahwa di momen Indonesia Emas 2045, 100 tahun kemerdekaan bangsa menjadikan cita-cita pendiri bukan hanya angan belaka,